Halo, perkenalkan nama saya Neri Melin. Di sini saya akan berpidato dengan tema pentingnya pendidikan moral dengan pola pemecahan masalah. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Gabriel Serani, SSM HUM, selaku dosen pengampu mata kuliah retorika, dan semua hadirin yang saya cintai. Hari ini, marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan rahmat-Nya yang telah Dia berikan, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Adapun materi pidato yang saya sampaikan ini bertema tentang pentingnya pendidikan moral. Jika kita membicarakan mengenai pendidikan moral, tentu ditujukan tidak hanya untuk para pelajar saja, akan tetapi ditujukan untuk semua kalangan masyarakat yang hidup berkelompok. Harus mengetahui pendidikan moral. Pendidikan moral sangat penting dan sangat dibutuhkan di berbagai sisa kehidupan. Pendidikan moral adalah pendidikan yang bukan mengajarkan tentang akademis, namun non-akademis, yang khususnya tentang sikap dan perilaku sehari-hari, yang baik itu dalam lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, dan lingkungan sekolah. Pendidikan moral memainkan peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan, selain pendidikan ilmiah dan teknologi. Tanpa moralitas yang baik, pendidikan akan menjadi timpang. Tanpa moral, suatu bangsa akan mengalami kesulitan dan keterbelakangan. Tentu saja berbeda dengan tujuan utama pendidikan, yaitu untuk menghasilkan setiap warga negara mulai dan berwawasan luas. Pendidikan bertujuan menghasilkan sumber daya manusia yang bijak dan bijak. Pendidikan moral adalah pendidikan yang bukan mengajarkan tentang akademis, namun non-akademis, yang khususnya tentang sikap dan perilaku sehari-hari, yang baik itu dalam lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, dan lingkungan sekolah. Saudara-saudariku sekalian, kita tentu menyadari bahwa kemerosotan suatu bangsa dapat disebabkan oleh kerusakan moral warganya. Bisa jadi kerusakan moral yang disebabkan oleh warga itu sendiri, yang baik yang mengendalikan diri dengan iman dan kesalehan terhadap Sang Pencipta. Selain itu, kerusakan etika juga disebabkan oleh terlalu terbuai oleh acara-acara TV yang kurang mendidik. Fakta menunjukkan bahwa generasi penerus bangsa membutuhkan bimbingan moral, terutama dari keluarga dan sekolah. Hal ini tercermin dalam laporan berita bahwa KEF internal di kota-kota besar sebagian besar dikunjungi oleh siswa, termasuk anak-anak sekolah dasar dan menengah. Namun, tampaknya beberapa pengunjung, termasuk siswa sekolah dasar dan menengah, tidak menggunakan internet dengan cara sebaik mungkin. Tentu saja, ini sangat mengkhawatirkan bagi banyak pihak, terutama bagi orang tua dan guru. Sementara yang ditakuti terus ada lanjutannya. Mereka telah menjadi berita yang akrab seperti korupsi, hilangnya supremasi hukum, dan lain sebagainya. Perilaku buruk ini disebabkan oleh kelemahan moralitas dalam masyarakat kita. Jadi, tidak mengherankan jika perilaku itu masih ada dan sulit dilakukan. Salah satu cara atau upaya supaya kita dapat meminimalisir hal tersebut adalah dengan diselenggarakannya pendidikan moral. Pendidikan moral sendiri merupakan pendidikan yang berbasis kepada pengembangan moral dari peserta didik, sehingga peserta didik mempunyai moral yang baik di samping mempunyai otak yang cerdas. Saudara-saudari sekalian, ada pun cara yang bisa kita lakukan untuk mengaplikasikan pendidikan moral kepada anak-anak kita adalah dengan menjadikan kita sebagai teladan yang bermoral baik di hadapan anak-anak kita. Selain itu, mengajaran nilai-nilai moral juga mesti ditanamkan kepada anak-anak kita sejak dini. Proses pengajarannya mesti dilakukan semenarik mungkin dan libatkan sang anak dalam proses pembelajaran, supaya pembelajaran nilai-nilai moral tidak berjalan satu arah dan anak-anak merasa terlibat
serta jauh lebih paham terkait nilai-nilai moral yang mesti dianut. Mungkin proses pendidikan moral yang dijalankan tidaklah singkat dan mudah. Namun, hasil yang didapat sangat setimpal dari lama dan sulitnya proses pendidikan moral tersebut. Karena itu, sudah menjadi kewajiban kita, terutama orang tua dan pendidik, untuk memperhatikan pendidikan generasi penerus bangsa. Bukan hanya pendidikan umum, tetapi di atas semua itu, pendidik moral dan promosi imam dan kesalahan bagi Sang Pencipta, sehingga generasi penerus bangsa memiliki kepribadian yang mulia dan cita-cita tinggi. Karena itu, kemajuan dan kemakmuran bangsa harus segera dilakukan. Itu, marilah kita terapkan pendidikan moral kepada anak-anak kita saat ini, baik di lingkungan masyarakat, keluarga, maupun di berbagai instansi pendidikan. Dengan begitu, anak-anak kita nantinya akan menjadikan generasi yang cerdas, bermoral yang baik, sehingga perilaku-perilaku buruk yang sering terjadi akhir-akhir ini tidak dapat dilakukan oleh generasi yang akan mendatang. Mungkin hanya ini saja yang mampu saya sampaikan pada pidato singkat kali ini. Dengan segenap kerendahan hati, saya memohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan di dalam pidato yang saya sampaikan ini. Semoga rahmat dan ridhonya senantiasa ada bersama kita. Amin. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.